Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Nur Aini, NIM 2020020833. Di sini saya akan mempresentasikan pemasaran internasional dengan dosen pengampu Ibu Titi Haryanti, SEMSI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang segmentasi global dan positioning. Materi pertama yaitu tentang segmentasi. Pengertian segmen pasar menurut Fandi Ciptono tahun 2001 yaitu pada dasarnya segmentasi pasar adalah proses membagi pasar keseluruhan suatu produk atau jasa yang bersifat heterogen ke dalam beberapa segmen, di mana masing-masing segmennya cenderung bersifat homogen dalam segala aspek. Kemudian ada pembagian segmen pasar. Pembagian segmen pasar dibagi menjadi dua, yaitu segmen pasar konsumen dan segmen pasar bisnis. Segmen pasar konsumen yaitu membentuk segmen pasar dengan menggunakan ciri-ciri konsumen. Kemudian perusahaan akan menelaah apakah segmen-segmen konsumen ini menunjukkan kebutuhan atau tanggapan produk yang berbeda. Yang kedua yaitu segmen pasar bisnis. Segmen pasar bisnis yaitu membentuk segmen pasar dengan memperhatikan tanggapan konsumen terhadap manfaat yang dicari, waktu penggunaan, dan merek. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar yang efektif menurut Fandi Ciptono tahun 2001. Yang pertama yaitu dapat diukur atau measurable, ukuran, daya beli, profil segmen. Yang kedua besar segmen atau substansial, yaitu cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. Yang ketiga dapat dijangkau atau accessible, yaitu dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang keempat dapat dibedakan atau differentiable, yaitu secara konseptual dapat dipisahkan dan memberi tanggapan yang berbeda terhadap elemen dan program bauran. Yang terakhir dapat diambil tindakan atau actionable, yaitu program yang efektif dapat dirumuskan untuk menarik dan melayani segmen tersebut. Evaluasi terhadap segmen pasar adalah adanya pertumbuhan segmen, daya tarik, struktur segmen secara keseluruhan dan SDM, serta tujuan dan sumber daya perusahaan, apakah perusahaan berinvestasi dalam segmen tersebut atau tidak. Kemudian ada dasar-dasar untuk membuat segmentasi pasar konsumen. Yang pertama, segmentasi geografi, yaitu membagi pasar untuk beberapa unit secara geografik, seperti negara regional, negara bagian, kota, atau kompleks perumahan. Yang kedua, segmentasi demografi, yaitu membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan pada variabel seperti umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, daur kehidupan keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Yang ketiga, segmentasi psikografi, yaitu membagi pembeli menjadi kelompok berbeda berdasarkan pada karakteristik kelas sosial, gaya hidup, atau kepribadian. Yang keempat, segmentasi tingkah laku, yaitu mengelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan, sikap, penggunaan, atau reaksi terhadap suatu produk. Yang selanjutnya ada dasar untuk segmentasi pasar internasional. Yang pertama yaitu segmentasi geografi dengan cara mengelompokkan negara menurut regional. Yang kedua, faktor-faktor ekonomi dengan mengelompokkan negara menurut tingkat pendapatan penduduk atau menurut tingkat perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Yang ketiga, faktor-faktor politik dan peraturan dengan mengelompokkan negara menurut tipe dan stabilitas pemerintahan, penerimaan terhadap perusahaan asing, peraturan moneter, dan jumlah produksi. Yang keempat, faktor-faktor budaya dengan mengelompokkan negara menurut bahasa, agama, nilai-nilai, dan sikap,
kebiasaan, serta pola tingkah laku bersama. Selain keempat faktor tersebut, menentukan segmen di pasar internasional juga didasarkan pada pendekatan yang berbeda, yaitu segmentasi antar pasar, dengan membentuk segmen pelanggan yang mempunyai kesamaan kebutuhan dan tingkah laku walaupun mereka berada di negara yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu tentang pendekatan segmentasi pasar internasional. Segmentasi pasar dilakukan bertujuan untuk mengerucutkan peluang dari yang luas menuju pasar target dan strategi pasar tertentu. Banyak manajer pemasaran tidak mengetahui bagaimana mengawali dan apa saja tahap-tahapnya, sehingga dapat mengimplementasikan ide-ide. Pada gambar tersebut adalah pendekatan praktek untuk membuat segmentasi pasar produk, yaitu dengan langkah-langkah. Yang pertama, memilih atau menentukan pasar produk yang luas. Yang kedua, mengidentifikasi pelanggan potensial. Yang ketiga, membentuk sub-pasar homogen atau awal. Yang keempat, mengidentifikasi dimensi penentu. Yang kelima, menentukan pasar produk yang mungkin. Yang keenam, mengevaluasi perilaku segmen pasar produk. Dan yang terakhir, memperkirakan ukuran masing-masing segmen pasar produk. Di zaman globalisasi sekarang ini, di mana manusia saling terhubung melalui kabel internet, banyak perusahaan yang menjual produknya lewat internet dan tidak memiliki distributor. Namun, meskipun internet menawarkan kesempatan bagi perusahaan untuk menjual secara internasional, menggunakan internet bukan berarti meniadakan kebutuhan perusahaan untuk mengembangkan program dalam bauran pemasaran mereka. Yang selanjutnya yaitu dasar segmentasi negara. Pengertian segmentasi adalah pengelompokan pelanggan berdasarkan adanya kesamaan. Segmentasi ini dilakukan sebelum Anda meluncurkan suatu produk agar target pasar dapat dijangkau sesuai dengan rencana yang telah Anda buat. Secara garis besar, dasar segmentasi pasar terbagi menjadi dua, yaitu homogenitas dan heterogenitas. Homogenitas adalah memiliki kesamaan di dalam satu kelompok, sedangkan heterogenitas adalah perbedaan di antara kelompok yang ada. Contohnya, pemisahan antara kelompok orang yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan atau antara pria dan wanita, ini termasuk heterogenitas atau perbedaan kelompok. Yang selanjutnya yaitu strategi segmentasi internasional. Segmentasi pasar internasional adalah dasar dari tindakan pemasaran lainnya. Ini akan memerlukan upaya besar manajemen untuk mengarahkan strategi untuk setiap ceruk pasar dan juga penyelidikan diperlukan, pelaksanaan dan pengendalian untuk mewujudkan segmentasi yang benar. Tujuan utama dari segmentasi ini adalah untuk meningkatkan posisi perusahaan kami dan melayani lebih baik kebutuhan klien. Kami akan dapat juga untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan pangsa pasar kami, dan meningkatkan citra kita. Segmentasi internasional pada dasarnya adalah himpunan bagian dari identifikasi pembeli dalam pasar yang memiliki kebutuhan yang serupa dan yang menunjukkan perilaku pembeli yang sama. Dunia ini terdiri dari miliaran pembeli dengan set mereka sendiri, kebutuhan dan perilaku. Segmentasi bertujuan untuk mencocokkan kelompok pembeli dengan set yang sama, kebutuhan dan perilaku pembeli. Seperti grup dikenal sebagai segmen. Strategi penargetan biasanya dapat dikategorikan sebagai salah satu dari berikut, yaitu strategi konsentrat atau tunggal segmen strategi. Adalah salah satu segmen pasar atau tidak seluruh pasar disajikan
dengan satu bauran pemasaran. Sebuah pendekatan tunggal segmen sering adalah pilihan strategi untuk perusahaan kecil dengan sumber daya terbatas. Yang kedua, membedakan strategi atau spesialisasi selektif atau multi-segmen strategi, yaitu campuran pemasaran yang berbeda yang ditawarkan kepada segmen yang berbeda. Produk itu sendiri mungkin atau tidak mungkin berbeda dalam banyak kamus, hanya pesan promosi atau saluran distribusi bervariasi. Yang ketiga, produk spesialisasi, yaitu perusahaan ini mengkhususkan diri dalam produk tertentu dan penjahit untuk segmen pasar yang berbeda. Yang keempat, ada pasar spesialisasi. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam melayani segmen pasar tertentu dan menawarkan segmen yang berbagai produk yang berbeda. Yang kelima, yaitu cakupan pasar penuh, adalah perusahaan ini berusaha untuk melayani seluruh pasar. Pertanggungan ini dapat dicapai dengan cara baik strategi pasar massal, di mana campuran pemasaran tunggal ditawarkan kepada seluruh pasar, atau dengan strategi yang berbeda, di mana suatu bauran pemasaran yang terpisah ditawarkan untuk setiap segmen. Dan yang terakhir yaitu positioning konsumen global, asing, dan lokal. Positioning adalah tentang bagaimana Anda membedakan produk atau jasa Anda di benak prospek Anda. Positioning adalah pendekatan baru untuk komunikasi dan pemasaran. Ini adalah sistem yang terorganisasi untuk menemukan jendela dalam pikiran prospek Anda untuk posisi efektif di sana produk, barang dagangan, sebuah layanan, perusahaan, atau seseorang terhadap pesaing utamanya. Sistem ini didasarkan pada konsep bahwa komunikasi hanya dapat terjadi pada waktu yang tepat dan dalam situasi yang tepat. Pikiran yang hanya menerima informasi baru yang sesuai dengan kondisi saat ini. Ini menyaring segala sesuatu yang lain. Dengan kata lain, positioning adalah proses di mana jangka psikologis atau setiap stimulus yang membangkitkan respon konsisten telah ditempatkan ke dalam pikiran prospek sehingga mereka datang untuk memilih satu orang tertentu atau perusahaan atas yang lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.